Heyo, kembali lagi ke channel saya. Nah, sebelum kita ke soal selanjutnya, pembahasan soal selanjutnya, yuk saya kasih waktu dulu untuk kalian klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, like bagi yang belum like, dan share ke seluruh kontak kalian ada di media sosial. Supaya apa? Supaya sama-sama belajar ya, mendapatkan ilmu yang sama. Nah, oke ya, saya tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau udah baru kita akan lanjutkan ke pembahasan soal. Terus di akhir video nanti ada kotak ya. Itu kalian bisa klik untuk menonton ke video selanjutnya tanpa harus bolak-balik lagi. Oke? Sampai bertemu di soal berikutnya. Nomor 43. Suatu kisi difraksi, oke, kata kuncinya kisi difraksi yang memiliki 500 celah per cm dapat digunakan sebagai peralatan infrared spektroskopi karena kisi ini. Nah, kita tinjau satu persatu. Kata kuncinya adalah kisi difraksi ya, di mana nilai celahnya adalah N sama dengan 500 celah per sentimeter. Kalau ini kita ubah ke dalam 500 celah per meter, maka menjadi 500 kali 10 pangkat 2 atau jadinya 50.000 ya celah per meter. Karena ini per cm, ini per meter. Jadi naik justru ke atas ya. Oke, kita uji pernyataan pertama. Katanya apa? Mempunyai jarak antar celah. Jarak antar celah disimbolkan sebagai D. Pada kisi difraksi, D itu diterjemahkan sebagai 1/N. Sehingga N-nya sudah ada, maka kita substitusi 1/5 kali 10 pangkat 4. 1/5 itu kan 0,2 kali 10 pangkat minus 4. Atau kita ubah jadi 2 kali 10 pangkat minus 5 meter. Maka pernyataan nomor 1 benar. Ini ya. Kalau 1 benar, 3 pasti benar. Nggak usah lagi dicek ya. Kita efisienkan waktunya. Nah, sekarang kita tinjau pernyataan nomor 2. Nah, pernyataan nomor 2 dikatakan apa? Besar sudut difraksi yang terjadi bergantung pada panjang gelombang sinar yang datang. Nah, untuk kisi difraksi, rumus yang dipakai untuk mencari orde keberapa ataupun jarak celah ataupun jarak antar pola, yaitu D sin theta sama dengan M dikali lambda. Nah, sin tetanya itulah yang dikatakan sudut difraksi. Artinya sudut difraksi yang terjadi bergantung pada panjang gelombang. Benar ya, sin theta berbanding lurus dengan lambda. Maka pernyataan nomor 2 juga betul ya. Oke, kita checklist dulu. Nah, sekarang kita tinjau nomor 4. Dapat mempolarisasi gelombang. Nah, untuk nomor 4 harus hati-hati. Kenapa? Karena proses difraksi kisi itu tidak mempolarisasi gelombang. Kenapa kira-kira? Nah, kalau kita belajar polarisasi ya, ini sedikit kita bahas teorinya saja. Polarisasi itu hanya dapat terjadi dengan 4 cara ya. Gejalanya diamati dengan 4 cara. Yang pertama secara absorpsi. Absorpsi selektif atau penyerapan selektif. Jadi kita pilih berapa sih intensitas cahaya yang mau kita serap. Yang kedua dengan cara pemantulan. Nah, inilah nanti kita dapat berapa sih sudut pantul yang pas. Yaitu hukum Brewster. Ini hukum Malus di atas ya. Yang ketiga dengan cara pembiasan. Ya, pembiasan ganda. Yang keempat dengan cara hamburan. Hamburan ini contohnya adalah peristiwa warna langit yang tampak seolah-olah biru. Nah, jadi tidak ada difraksi dari 4 ini. Sehingga pernyataan nomor 4 salah. Gitu ya. Nah, jawabannya 1, 2, dan 3 yaitu yang A. Clear ya? Nah, itu untuk difraksi kisi. Kisi itu celah yang banyak. Lebih dari 2. Oke, kita lanjut. Nah, ke soal yang terakhir. Yes. Nah, nomor 44. Kita lihat ya. Saat menembak menggunakan senapan laras panjang. Laras panjang itu artinya kokangannya itu
atau tempat jalannya peluru itu panjang ya, itu laras panjang. Nah, seseorang akan terhentak ke belakang karena, nah mungkin kalau kalian pernah mengalami hal ini atau pernah main tembakan seperti itu, pasti ngerasa ketika kita tarik pelatuknya, kita akan terdorong ke belakang. Atau mungkin kita ke depan, senjatanya ke belakang. Dan sebaliknya, intinya akan ada gaya aksi reaksi. Nah, itu kenapa kira-kira? Nah, saat terjadi proses itu, maka terdapat yang namanya impuls. Jadi terjadi impuls. Nah, impuls itu kan artinya feedback ya. Aksi reaksi, gaya yang saling tolak balik membalik gitu ya. Artinya kalau kita memberikan A, dibalikin min A gitu loh maksudnya. Jadi saat ini, saat kondisi ini terpenuhi, kita akan mengalami impuls. Ya, jadi terjadi impuls benar. Terus nomor 3-nya pasti benar. Iyalah ya ini ya, ada gaya interaksi antara orang itu dan senapan. Betul ya. Jadi ketika kita kita terhentak ke belakang, senapannya ke depan. Nah, gitu kira-kira. Terus nomor 2, berlaku hukum kekekalan momentum. Iya. Nah, jadi kalau ada dua situasi dengan dua kecepatan yang berbeda, maka terdapat hukum kekekalan momentum. Apa hukum kekekalan momentum? Nah, ini waktu belajar kelas 10 ya. Hukum kekekalan momentum, di mana momentum awal akan sama dengan momentum akhir, yaitu M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Nah, waktu awal tubuh kita dan senapan itu kan diam ya. Berarti momentum awalnya itu 0. Tapi ketika ketika senapan kita tembak, maka dia punya kecepatan lepas untuk pelurunya. Misalkan ini untuk peluru, berarti massa peluru yang keluar dikali kecepatan peluru setelah tertembak ditambah, nah ini massa tubuh kita yang terdorong ke belakang, massa orang gitu ya, dikali kecepatan tubuh kita terhentak ke belakang. Nah, jadi benar ada terjadi hukum kekekalan momentum di situ. Nah, gitu ya. Jadi nomor 2 betul. Oke ya. Nah, sekarang kita tinjau untuk pernyataan nomor 4. Berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Nah, kalau kita perhatikan nomor 4. Karena momentum awalnya 0, berarti baik kecepatan peluru serta kecepatan orang itu nggak ada atau nilainya 0. Sehingga nilai EK-nya pasti 0. Kan rumus EK itu setengah MV kuadrat ya. Berarti EK awalnya 0. Apalagi untuk peluru dan orang. Sama kan gitu. Nah, kekekalan. Kalau kekekalan itu berarti EK awal sama EK akhirnya sama. Tapi kan enggak. EK awalnya aja 0. Tapi EK akhirnya ada. Bentar ya. Ini EK awalnya kan 0. EK akhirnya punya nilai. EK akhirnya adalah EK peluru aksen ditambah EK orang aksen. Nah, dari mana kita dapat nilai V aksen P ini? Dari sini. Nah, dari sini ada. Jadi nanti ketemu nilainya. Dan ini tidak mungkin sama dengan 0. Sehingga jelas. Maka EK awalnya 0, EK akhirnya tidak 0. Berarti energinya tidak kekal. Ya, energi kinetik sama sekali tidak kekal. Gitu aja ya. Jadi awalnya 0, akhirnya tidak sama dengan 0. Kecuali tadi awalnya 0, akhirnya 0, baru kekal. Tapi nggak akan mungkin, ya ngapain ditembak gitu ya. Nggak akan mungkin kita tembak kalau seperti itu kasusnya. Nah, berarti nomor 4 salah. Lagi-lagi 1, 2, dan 3 yang benar. Jawaban yang tepat adalah A. Nah, gitu ya. Oke, jadi dengan berakhirnya nomor 44 ini, berakhir pula lah kegiatan pembahasan soal kita. Ya, jadi tadi di awal sudah diingatkan untuk apa? Tetap belajar dan tetap semangat. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Supaya apa? Pembelajarannya bareng-bareng, ilmunya bareng-bareng. Oke, itulah dulu dari saya. Kalau ada
komentar atau hal yang perlu kita bahas bersama, silakan di kolom komentar ataupun melalui akun Instagram saya ya, yang ada di halaman depan thumbnailnya. Oke, itu dulu dari saya. Kalau ada kesalahan ucap, harap maklum, dan kita akan diskusikan kalau misalkan perlu untuk didiskusikan. Oke, itu dari saya ya. Sekian dan terima kasih. Salam fisika.